Banyak orang habis tarawih dia baru bersedekah, tengok dapur banyak, pun pergi antar. Daripada dibuang. Bukan begitu orang bersedekah yang diajarkan Nabi SAW. Antarkan. Jangan sampai diantar ke tempat dia jam 11.30 malam. Disuapnya kolak. Masam, mak. Makan aja lah nak, tak ada makan. Makan jam 12.30, 1.30 mati. Dibawa ke puskesmas, diperiksa. Penyebab kematian, kolak. Hati-hati tangkap polisi. Di luar tanggung jawab Ustaz Abdul Somad. Udah kusampaikan ya Allah. Kalau ditanya saya ditelepon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Ya, apa hukumnya sedekah kolak basi? Tangkap aja lah Pak, saya tanya lagi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa sebenarnya tujuan dari puasa itu? Kalau lapar sudah menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Tapi kalau lapar baru menyentuh lambung, maka tengoklah nasi tinggi membumbung. Bisa saya pantun kan? Bukan Ustaz ece-ece nih. Kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh lambung, maka tengok nasi membumbung. Hati-hati bapak nanti ditengok ibu. Ibu pun hati-hati juga ditengok bapak. Nasi membumbung, baru sampai lambung. Tapi kalau sudah sampai dia ke hati, maka mudah tangan bersedekah dengan membayar zakat fitrah. Jangan sampai lupa bayar zakat fitrah. Orang yang tak bayar zakat fitrah. Ini Ustaz ceramahnya malam ini pokoknya dari awal, dari mulai menengok anak bulan, cerita sampai Idul Fitri. Nanti pas Idul Fitri ke sana saya lagi. Bersama Abdul Somad, LCMA, PhD. Masya Allah, kalah gambar Pak Bupati. Besar saya lagi. Awas, hati-hati yang buat baliho. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 10:05. Ternyata kita sudah bersama. Tadi jam 9 kurang 5, sekarang jam 10:05. Rupanya kita sudah bersama 70 menit. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa bayar zakat fitrah. Faradha Rasulullah SAW so'an min tamrin. Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah itu 4. Yang pertama tamrin. Tamrin artinya kurma. Tamrin artinya kurma. Tapi jangan balik dari sini bapak yang punya suami namanya Bang Tamrin, Bang Kurma. Mohon maaf Pak Tamrin. Yang kedua zabib. Zabib itu anggur kecil yang dijemur kering. Namanya bahasa Arab zabib. Orang kita menyebutnya kismis, bukan kismi. Yang ketiga aqid. Aqid itu susu kambing. Susu kambing diperas, masukkan ke talam, dijemur kering. Kita menyebutnya mentega. Yang keempat adalah gandum. Ada Nabi mengajarkan bayar zakat fitrah pakai beras? Tak ada. Maka beras ini datang dari mana? Orang Arab makanannya gandum. Maka kita membayar pakai beras karena kita makan nasi. Kasih gandum. Tak bisa karena kita tak makan gandum. Maka itulah bayar zakat fitrah. Seelok-eloknya bagaimana Pak Ustadz? 4 mud. 1 sok. So'an min tamrin, 1 sok. 1 sok itu berapa? Pak Ustadz, berapa 1 sok itu? 1 sok itu 4 mud. Tapi kata kawan saya kemarin katanya 1 sok itu 50 kilo. Itu 1 sak. 1 sok. Sod, alif, ain, sok, 4 mud. 1 mud 750 gram. 750 gram, 750 gram, 750 gram, 750 gram. Maka 1 sok 4 mud sama dengan kalau sekarang capek deh. 3 kilo lah guys. 750, 3 kilo. Saya dari dulu sampai sekarang bayar zakat fitrah itu 3 kilo. Tapi kalau Kementerian Agama mengatakan 2,5 kilo, ikut aja. 2,6 ikut aja. MUI mengatakan 2,7 bayar aja. Kalau lebih bagus. Sama Allah jangan berhitung-hitung. Ini berhitung-hitung. Kasihnya pula sedikit. Kasih setengah. Nanti kasih Allah napas kau setengah. Baru tahu. Kasih banyak. Kasih 3 kilo. Berlebih dia jadi amal jariah. Saya sendiri pergi ke warung, beli beras. Pak Haji, beli beras 2 goni. Beras apa? Beras apa yang paling enak? Beras apa paling enak Pak Haji? Tempat saya langganan biasa. Beras apa biasa paling enak Pak Haji? Kudo lawi katanya. Kudo lawi. Kuda laut.
masukkan. Jangan dicari, tanya, ada tak beras Raskin? Jangan berhitung-hitung sama Allah. Kalau beras itu yang paling enak lewat di leher kita, maka itu juga yang lewat di leher fakir miskin. Bungkuskan. Beli plastik hitam 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, antarkan. Jangan bayarkan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kalau kita bayar sendiri boleh jadi nanti ada fakir miskin yang sangat banyak dapat. Ada fakir miskin nih banyak dapat. Kenapa? Followernya banyak. Tapi ada yang tak banyak kenalannya. Kita serahkan ke pengurus masjid, badan amil zakat. Kalau mau bayar pakai beras, bawa beras. Bawa beras dari rumah. Saya dari dulu, sejak pulang dari Maroko, dari dulu beli bawa beras dari rumah. Jangan maunya pakai mazhab Syafi'i tapi tak mau bawa beras. Ini yang jadi masalah. Dia berpegang pada mazhab Syafi'i tapi tak mau bawa beras. Dibawa duit. Dibeli pula beras orang. Aku beli beras ini untuk anakku, aku bayarkan. Aku beli beras ini untuk biniku, aku bayarkan. Aku beli beras ini untuk berikan. Berasnya satu. Beli, jual, beli, jual, beli, jual. Kuya. Ini akadnya gimana? Mana mungkin orang bisa menjual beri beras yang bukan milik dia? Bawa beras dari rumah, bayarkan. Kalau mau pakai mazhab Syafi'i. Ada yang pakai uang Pak Ustaz. Yang pakai uang itu mazhab Hanafi. Di Mesir dipakai, Syekh Ali Jum'ah pakai. Tapi saya tetap membayar pakai beras. Saya tak menyalahkan yang pakai uang. Tapi kalau mau pakai ikut mazhab Syafi'i, bawa beras, bayarkan beras. Tunggulah malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri berkumandanglah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dilepaslah pawai ta'aruf oleh bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah. Anak lajang, anak gadis pun berbonceng-bonceng lah. Rusak malam Idul Fitri. Id kembali, Fitri kepada suci. Idul Fitri artinya kembali kepada suci, bukan kembali kepada fitri. Ini malam Idul Fitri, digoncengnya Fitri. Pas ditanya, kenapa kau boncengan? Idul Fitri, kembali kepada fitri. Udah sebulan gak pacaran Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ibu, jangan sampai anaknya dikasih dibonceng orang. Pak, Bu, ini malam Idul Fitri kami bonceng-bonceng ya. Jangan. Sebentar aja Pak. Tidak. Sekali tidak. Jangan kau rusak malam Idul Fitri ini. Datang ibu dari belakang, kasihlah bang, kita dulu kan bonceng-boncengan. Hancur anak-anak kita. Dah habis sampai Idul Fitri. Malam inilah pengajian yang paling tuntas tentang Ramadan. Dari mulai menengok anak bulan sampai tenggelam bulan. Idin, saya tanya Ustadz, anak lahir dari hubungan luar nikah. Waktu dia mau melangsungkan ijab qabul, siapa yang jadi walinya Pak Ustadz? Didai mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih berarti tak ada ini. Karena yang ini itulah yang 4 bulan 3 bulan. Di akad pagi lahir sore. Siapa yang menjadi walinya? Fasultanu waliun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi perempuan yang tak ada wali. Kalau perempuan di sini tak ada punya wali, siapa yang menjadi walinya dulu waktu kerajaan Riau Lingga? Yang jadi walinya adalah Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah, sultan terakhir kerajaan Lingga. Tahun berapa? 1911. 1824 1911. 1824 1911. Bukan nomor HP. 1824. Mudah mengingatnya. 1824 adalah awal kerajaan Riau Lingga. Berakhirnya tahun berapa? 1911 ketika dibubarkan oleh Belanda. Kurang ajar Belanda nih. Tapi jangan nanti turis Belanda datang kalian celupkan ke laut, jangan. Atau nenek moyangnya dulu jahat, cucunya agak baik sedikit. Apa benar ada sebagian ulama membolehkan gadis tersebut memakai nama ayahnya sewaktu ijab kabul karena orang tua perempuan telah menyerahkan anaknya pada kuah untuk dinikahkan, sehingga gadis tersebut boleh menggunakan ud'uhum li abaihim, panggillah mereka pakai nisbat ayahnya. Dia tak punya ayah. Mana ada ayah dia? Itu Pak Ustadz, ayah itu kalau ada akad nikah.
Dia tak diakui sebagai anak. Makanya walinya wali hakim. Kenapa tak diakui sebagai anak Pak Ustaz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Jelas? Tak diakui KPU itu surat. Sehingga gadis tersebut boleh menggunakan nama ayah dengan hitung-hitung si gadis akan dinikahkan tersebut 3 bulan dalam rahim ibunya. Waktu kedua orang tua gadis melakukan hubungan di luar nikah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tak ditengok 3 bulan, 6 bulan. Pokoknya salah ada di dalam waktu akad tak dihitung. Karena sudah outside. Waktu akad itu yang penting. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Nah, asal marah itu berarti berisi itu. Mudah aja nandainya. Mohon Pak Ustaz jelaskan jangan sampai ada yang salah dalam hal ini. Tak ada. Buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Pokoknya asal hamil dulu, lahir anak tuh, jangan sampai kau buat kelakuan salah 2 kali. Dulu kau salah karena menghamili emaknya. Sekarang kau salah membuat anak itu tak sah nikahnya. Jantan, gentleman guys. Jumpai Pak Kua, kasih tahu Pak Kua, aku ini salah. Dulu aku silap. Sekarang kau nikahkan dia karena kau yang paling layak untuk menikahkannya. Aku nanti pada hari itu pura-pura sakit perut mencret. Apa pandangan Islam terhadap money politik? Money, duit. Politik, ngasih duit karena politik. Bahasa Melayunya, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi ada saat-saatnya dia turun ke bawah. Kapan itu? 5 tahun sekali. Pas dekat-dekat pilpres. Pas dekat-dekat pilkada. Pas dekat-dekat pileg. Baru dia turun ke bawah. Paham? Tak juga paham, payah itu dah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, siapa yang menipu, maka bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pahami dengan baik. Kalau dari awal sudah mengulur duit, pasti akan menarik lagi pakai duit. Betul? Oleh sebab itu maka gunakan, pilih dengan pilihan yang baik. Pilih menurut istikharah. Usolli sunnatal istikharah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mana yang mau kau pilih? Ibu pilih yang mana? Ini Pak Ustaz. Kenapa ini dipilih? Cemanalah Pak Ustaz, jilbab udah 5 dikasihnya. Surat Yasin 3 kotak Pak Ustaz. Semuanya gambar dia semua. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Kalau tak mau nerima duitnya, kasih sama saya. Wah, Ustaz ini mata duitan juga. Saya ambil duitnya, saya berikan beras, saya bagi ke fakir miskin. 1 bulan 200 kotak, 200 paket beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kopi 1 kotak, teh 1 kotak, roti gabin. Makan fakir miskin. Panjang rahmatnya. Ibu, bapak dapat duit itu, kasih langsung. Alhamdulillah Pak Ustaz, kemarin ada dapat saya 100.000, saya kasih. Kalau 1 juta, agak berat Pak Ustaz. Ini menyangkut masalah hutang. Gimana caranya kalau kita mau hutang tapi orang yang kita pinjam uangnya sudah tak tahu lagi entah di mana? Alhamdulillah. Nomor HP pun tak ada dan keluarganya pun tak tahu. Oh, kalau kita tak tahu, hitung dulu pinjamnya berapa? 100.000. Tahun berapa? 100.000 tahun 80. 100.000 tahun 80 itu berapa gram emas? Maka dihitungnya melalui hitung yang takaran yang standar, bukan dolar. Karena dolar berubah-ubah. Bukan rupiah. Rupiah berubah, ada inflasi. Maka yang paling normal adalah emas. Kira-kira 100.000 tahun 80 berapa emas? Itu 2 gram Pak Ustaz. 2 gram emas tahun sekarang, 1 gram 500.000, 2 gram 1 juta. Maka bayarlah 1 juta. Setelah dapat hitungannya bahwa 100.000 tahun 80 itu 1 juta sekarang, yang dibayar 100.000 itu 1 juta. 1 juta. Bawalah 1 juta itu untuk masoleh ammah. Masoleh ammah itu apa? Kepentingan umum. Masjid, fakir miskin, anak yatim, sekolah tahfiz Quran, pondok pesantren, serahkan. Ini aku bayarkan 1 juta Pak Kiai. Untuk apa nih Pak? Terima aja lah, usah tanya lagi. Apa hukumnya mandi sapar dalam syariat Islam? Mandi sapar yang dia maksud ini mandi bulan Safar atau mandi mau musafir? Mandi bulan Safar. Menurut ulama tasawuf, bala musibah paling banyak diturunkan Allah dalam setahun adalah di bulan Safar. Maka dia mandi bulan Safar itu untuk mensucikan diri, beribadah, sholat, taubat. Sebetulnya mandinya itu adalah mandi taubat. Mamin muslimin yudhnimu dzamban. Kalau ada orang banyak silap, banyak salah, banyak dosa, tsumma yatatahhar, mandi. Yang paling elok mandi, mandi taubat, bersih semua. Yang banyak silap salah, takut kena bala musibah, karena bulan Safar itu bulan naas, paling banyak musibah diturunkan di bulan Safar.
maka kemudian dia makanya dia mandi, mensucikan diri. Macam mana mandi taubat itu Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Macam mana mandi wajib itu Pak Ustaz? Hah? Kau tak tahu mandi wajib? Anak udah 5. Oleh sebab itu maka mandi bersih supaya dijauhkan dari dosa. Setelah mandi lalu kemudian sholat sunat taubat. Saya sakit Pak Ustaz, tak bisa mandi, tayamum. Tak bisa tayamum Pak Ustaz, ditayamumkan. Cari anak laki-laki minta ajarkan tayamum. Tak juga tayamum, tulakkan ke laut. Ustaz ni sikit-sikit laut, sikit-sikit laut. Mohon Ustaz jelaskan masalah tahlilan orang baru meninggal dunia 3 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari, 100 hari. Banyak. Di daerah Linggani membuat atau menambah 60 hari, 80 hari. Apakah ada dalilnya yang bersangkutan jadikan rujukan atau apakah ulama sepakat dengan hal ini? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Mak saya meninggal bulan Maret 2019. Sekarang bulan bulan Februari. Berarti sebulan lagi setahun. Tak pernah berhenti. Saya teruskan aja. Saya terus baca Yasin, saya terus tahlil, saya terus bagi beras fakir miskin. Bagi. Tak ada saya hitung sehari, 2 hari, 20 hari, 30 hari, 100 hari, tak ada. Terus sampai kapan? Selama ada duit sampai mati hari kiamat. Silakan. Kalau sayang sama orang tua kita, tak kita hitung-hitung. Tapi tak semua orang mampu. Maka karena dia tak mampu, maka dia pilihlah 7 hari. Ada dalam Quran 7 hari? Tak ada. Ada dalam hadis 7 hari? Tak ada. Nabi tak ada menyebut, Quran tak ada menyebut, hadis tak ada menyebut, Nabi tak ada menyebut, sahabat Nabi tak ada menyebut. Lalu yang menyebut 7 hari itu siapa? Yang menyebut 7 hari itu dari kalangan tabi'in namanya Imam Atta. Apa kata Imam Atta? Imam Atta ini ulama. Orang meninggal dunia diuji di kuburnya 7 hari, maka diringankan ujiannya kalau keluarganya bersedekah makan selama 7 hari 7 malam. Maka yang kaya-kaya, yang duit banyak, yang kebun luas, yang sampan banyak, yang ikan banyak, sedekah. Yang tak ada duit jangan sampai ngutang. Miskin, susah, melarat, ngutang pula lagi untuk buat bubur kacang hijau. Inilah dia orang susah ditimpa tangga, diterkam kucing. Datang alim ulama, tokoh masyarakat, serikat tolong menolong, datang ke rumah dia. Kami tahu kau miskin susah tak ada duit, maka kau jangan masak, kami yang akan bawakan masakan. Si fulan bawa air galon, si fulan bawakan nasi, si fulan bawakan rendang. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi SAW? Siapkan makanan untuk keluarga Ja'far li'annahu yus'iluhum. Tapi kalau ada yang kaya, sedekahkan. Buat nasi kotak, buat nasi banyak-banyak. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Kata sambutan dari saya sebagai keluarga ahli waris. Saya tahu kalian semua takut makan. Ini bukan harta warisan, ini bukan harta yang belum dibagi, ini bukan harta almarhum, ini ada anak saya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini orang kaya? Bagi sedekah. Ya Rasulullah, ummi matat, umakku mati. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah sampai apa tak sampai? Kata Nabi, tasaddaq ya Sa'ad. Wahai Sa'ad, sahabat Nabi namanya Sa'ad, sedekahlah engkau, sedekah kau sampai. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Kesimpulannya, yang miskin yang susah tak usah buat. Karena kalian sudah susah, sudah kena musibah. Kasih tahu, yang miskin yang susah jangan sampai ngutang gara-gara itu. Kirim aja Al-Fatihah. Wa in khatimul Quran, sebagus-bagusnya kirimkan sekhatam Quran, kata Imam Nawawi. Tak sanggup sekhatam Quran, bacakan surat Yasin, hatinya Quran. Yasin pun tak sanggup, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, ke laut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.